Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman. Hasil dari pemeliharaan, perawatan, serta pemupukan yang telah kita lakukan secara teratur adalah didapatkannya banyak buah dan bunga pada tanaman. Namun ternyata selain itu juga dihasilkan cabang-cabang baru yang tidak kita harapkan. Pada video kali ini kita akan membicarakan mengenai pemangkasan setelah pemanenan buah. Namun sebelumnya, pada kesempatan kali ini kami juga mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan, bulan penuh hikmah, bulan penuh ampunan. Semoga kita dapat menjalankan puasa seperti yang diwajibkan dengan tanpa ada halangan dan tetap bisa melaksanakan kerja seperti biasanya. Amin. Tercukupinya kebutuhan nutrisi pada tanaman akibat adanya pemupukan yang teratur mengakibatkan pembentukan bunga dan buah secara terus-menerus pada jeruk lemon. Hal ini berbeda dengan tanaman durian yang secara alami berbuah secara serempak di semua dahan, dan setelah semua buah dipanen membutuhkan jeda waktu untuk memulihkan tanaman. Pada pemangkasan jeruk lemon setelah pembuahan, ada 4 kategori cabang atau ranting yang perlu kita pangkas. Yang pertama, yang perlu kita perhatikan adalah tumbuhnya tunas-tunas baru pada cabang utama atau maupun pada batang utama saat pembuahan sudah berlangsung atau tengah membentuk bunga-bunga baru. Pemangkasan dapat menggunakan alat apa saja, namun menggunakan parang atau sabit tidak dianjurkan, karena bekas potongan akan membentuk luka yang tidak rapi. Pemotongan yang sebaiknya kita lakukan adalah dengan menggunakan gunting tanaman. Cabang batang atau ranting yang kedua yang perlu kita pangkas adalah cabang atau batang ranting yang tumbuh tegak lurus ke atas, dan biasanya ini lebih turgor dari jenis batang yang sudah kita pola sebelumnya. Cabang yang seperti ini biasa disebut cabang vegetatif. Cabang yang berfungsi untuk memperbesar habitus atau ukuran tanaman. Ini sulit sekali untuk menghasilkan buah kecuali dipangkas dan dibentuk percabangan baru. Mohon maaf teman-teman, suaranya sedikit agak terganggu oleh suara mesin yang sebenarnya adalah pekerja yang sedang menumbang pohon karet. Kami memang tengah mempekerjakan mesin dan orang untuk menumbang pohon karet, di mana lahan tersebut sudah kami tanami dengan salah satu jenis unggulan kelapa sawit Simalungun. Kriteria yang ketiga adalah cabang yang terbentuk terlalu rapat. Meskipun itu cabang produktif, kita perlu melakukan pengurangan agar pembesaran buah selanjutnya berjalan dengan optimal. Kriteria cabang yang keempat sebenarnya bukan merupakan cabang baru. Teman-teman, ada kalanya pada cabang pembuahan, buah-buah dipetik tanpa menggunakan gunting, di mana masih menyisakan tangkai buah. Bekas petikan seperti ini mestinya kita potong pada cabang kurang lebih sekitar 5-10 cm di bawah tangkai buah. Secara keseluruhan teman-teman,
Selain bertujuan untuk memaksimalkan pembentukan buah selanjutnya, pemangkasan ini juga mengatur bentuk tajuk tanaman. Bentuk tajuk tanaman kita sesuaikan dengan ruang yang tersedia serta jarak tanam. Tajuk yang kita bentuk mestinya jangan terlalu rapat sehingga lembab di bawahnya atau terlalu jarang sehingga kering. Tajuk tanaman dengan kerapatan cabang dan daun yang ideal akan membantu mengatur kondisi media di bawahnya agar tepat seperti yang diharapkan oleh akar, sehingga akar berkembang dengan baik dan menunjang pembuahan serta produktivitas tanaman kita. Oke, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.